Demikian Bapak Ibu dan seluruh peserta yang berbahagia, kegiatan webinar ini akan diawali dengan paparan dari narasumber utama kita sebagai pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Nunu Anugrah Eshut MSc selaku Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan paparan selanjutnya akan dibawakan oleh para narasumber yang berasal dari alumni SKMA yang ada di Indonesia dengan tema yang sesuai dengan bidang keilmuan dan aktivitas sehariannya. Narasumber pertama kita adalah Kak Endro Setiawan SPKP, yang kedua Kak Willy Nur Effendi Eshut, yang ketiga Kak Eko Sutrisno SP MSI MSc, yang keempat Kak Ahmad Eshut, dan dipandu oleh moderator kita Kak Muklis Eshut MP. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kakak Lucy. Demikian selanjutnya acara ini kami serahkan kepada moderator kita Kak Muklis Eshut MP. Silahkan Kak. Terima kasih Kakak Lucy yang sudah menghantarkan kita masuk pada sesi presentasi dan diskusi. Tugasnya saya ambil alih Kak Lucy untuk memandu acara pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Pertama-tama marilah senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Alu Dohong MSc, yang baru saja pamit kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nunu Anugrah Eshut MSc. Terima kasih Pak Nunu sudah berkenan hadir. Sama Mas. Para narasumber yang lainnya, Bapak Ibu serta adik-adik peserta webinar yang berbahagia. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini penting bagi kita untuk terus berpikir positif dan bertindak produktif seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen dalam sambutan pembukaan beliau tadi. Nah, bagi anak-anak muda yang sudah hadir pada webinar ini untuk menambah wawasan keilmuan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, ini tentu merupakan salah satu bukti bahwa anak-anak muda zaman now itu sudah selalu berpikir dan bertindak positif. Bapak dan Ibu serta adik-adik peserta webinar yang berbahagia, tema webinar kita pada hari ini adalah menciptakan generasi muda berwawasan lingkungan. Pengurus pusat IKSKMA memilih tema ini tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri, yaitu PP IKSKMA ingin turut serta mengambil bagian dalam upaya memberikan wawasan keilmuan berbasiskan lingkungan kepada para calon pemimpin bangsa ini, agar kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan 5 materi yang seluruhnya berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat-hebat tentunya. Oleh karena itu, sebelum memulai saya bacakan dulu nama-nama narasumber kita. Yang pertama, Bapak Nunu Anugrah Eshut MSc. Yang kedua, Kakak Endro Setiawan SPKP. Yang ketiga, Kakak Willy Nur Effendi Eshut. Yang keempat, Kakak Eko Sutrisno SP MSI MSc. Dan yang kelima adalah Kakak Ahmad Eshut. Nanti kita akan berkenalan lebih dekat lagi kepada beliau-beliau narasumber kita pada sebelum memulai paparannya masing-masing. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sedikit menjelaskan aturan main pada sesi ini. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari seluruh narasumber secara bergiliran, akan diawali nanti oleh paparan narasumber utama kita. Masing-masing alokasi waktu untuk narasumber utama kita 15 menit, kemudian untuk narasumber lainnya kita alokasikan waktu masing-masing 10 menit. Nah, setelah selesai paparan, kita akan masuk pada sesi diskusi. Pada sesi diskusi nanti, bagi Bapak, Ibu, maupun adik-adik sekalian peserta webinar yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand dengan cara klik
menu partisipan lalu pilih raise hand, klik raise hand. Nanti saya akan mempersilahkan host untuk membuka mikrofonnya. Nah, ini mohon para peserta jika ingin bertanya bisa mempelajari dulu bagaimana kita caranya untuk bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai paparan, saya juga ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh peserta bahwa pada webinar ini kita atau panitia menyediakan banyak sekali door prize menarik. Dan door prize utama ini nanti akan diberikan kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan ataupun yang memberikan pertanyaan terbaik pilihan panitia. Nah, oleh karena itu saya harap semua peserta dapat menyimak materi yang disampaikan oleh para narasumber. Silakan nanti bertanya, nanti akan dipilih oleh panitia siapa yang memberikan pertanyaan terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menuju kepada narasumber utama kita, yaitu Bapak Nunu Anugrah Eshut MSc. Pak Nunu ini adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum menjabat Karohumas, jabatan beliau adalah Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan. Dan dalam karir beliau cukup lama bekerja pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Oleh karena itu, materi yang akan beliau sampaikan ini tentulah sangat relevan untuk beliau sampaikan. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan Pak Nunu. Pak Nunu akan menyampaikan materi tentang kebijakan pengelolaan satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Untuk itu, kepada Bapak Nunu Anugrah Eshut MSc, disilahkan dengan hormat Pak Nunu. Terima kasih Pak Moderator, Pak Muhlis, yang terhormat Ketua Umum IKSKMA, ini sahabat saya Pak Dr. Abdul Qadir dan jajaran pengurus DPP IKSKMA, komisaris daerah di seluruh tanah air, para peserta webinar nasional pengurus pusat IKSKMA, ada adik-adik SKMA dan level SMA juga saya kira, dan seluruh peserta baik dari unsur pemerintah, swasta, dan pemerhati lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi. Ini karena background saya sebetulnya bukan karena jabatan begitu ya. Sehingga saya ingin share kepada kita semua, tidak dalam konteks mengajari tapi hanya ingin berbagi dengan seluruh peserta webinar nasional hari ini gitu ya. Bisa di-share slide-nya, host. Baik, Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, kebijakan konservasi tumbuhan dan satwa liar, ini nanti ada bagian yang dilindunginya dan ada yang tidak dilindunginya, supaya tidak terpotong sehingga saya meminta izin menyampaikan paparan yang cukup utuh gitu kira-kira. Berikutnya. Kita seperti yang tadi Pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampaikan, kita bisa membayangkan hidup tanpa keanekaragaman hayati. Kita menghirup oksigen karena diproduksi oleh tumbuhan. Kita mengeluarkan karbon dioksida, kemudian tumbuhan menyerapnya. Kita mendengar suara burung dalam konteks estetika lingkungan, gitu ya. Kita juga mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan yang pada hakikatnya materialnya bersumber dari biodiversity. Oleh karena itu orang bijak mengatakan, kalian tidak boleh tuh bunuh kelelawar, karena kelelawar adalah agen penyerbuk untuk terjadinya buah durian misalnya kayak gitu.
Kemudian hasil penelitian di salah satu di negara Jerman misalnya mengatakan bahwa capung itu menjadi key species untuk danau yang sehat, gitu kira-kira. Jadi keanekaragaman hayati harus juga kita semua lakukan studinya sehingga kita bisa mengetahui nilai peran, nilai fungsi dari setiap makhluk hidup atau yang kita kenal dengan biodiversitas. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, bicara keanekaragaman hayati, maka ada 3 level yang tentu harus dikupasnya. Yang pertama level ekosistem, kemudian yang kedua spesies, yang ketiga genetik. Jadi bicara tentang keanekaragaman hayati, maka kita harus bicara tentang ekosistem, spesies, dan genetik. Pada kesempatan ini saya hanya akan mengupas tentang spesiesnya, kemudian relevansinya dengan ekosistem, dan sedikit mengupas genetiknya. Berikutnya. Boleh dilanjut? Bapak Ibu sekalian, ya terus ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira peran keanekaragaman hayati itu menjadi pondasi keberadaan untuk kesejahteraan manusia. Biodiversity melindungi manusia dari bencana alam, regulasi iklim, menyediakan tanah yang subur, memenuhi kebutuhan manusia terhadap pangan, kesehatan, energi, bahan dasar industri, jasa lingkungan, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati dipandang sebagai aset pembangunan ekonomi nasional atau natural capital. Oleh karenanya, melestarikan keanekaragaman hayati menjadi kunci penting untuk mencapai sustainable development dan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Berikutnya. Di tahun 2014, LIPI dengan diadopsi pada dokumen Bappenas 2016, kira-kira jumlah spesies yang telah teridentifikasi kurang lebih 133.693 spesies. Mungkin ada data terbaru. Nanti bisa didiskusikan kalau data terbaru. Proporsi pada masing-masing kelas Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Maka inilah biodiversitas Indonesia, dan oleh karenanya Indonesia menyandang gelar sebagai mega biodiversity country. Ada yang bilang pertama, ada yang bilang kedua. Yang jelas kita harus merawat semua apa yang kita miliki. Nilai pentingnya itu, rekan-rekan semua. Berikutnya. Bisa lanjut? Ya. Regulasi pengelolaan spesies, Bapak Ibu sekalian, kita punya dasar acuan yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang berkaitan dengan spesies, kita punya 3 peraturan pemerintah. Yang pertama lahir dari Undang-Undang 590 adalah Peraturan Perburuan Satwa Buru. Itu ada di PP 13 tahun 1994. Kedua dan ketiga adalah pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, ada di PP 7 tahun 1999. Ini yang merupakan acuan tentang penetapan tumbuhan dan satwa dilindungi. Kemudian di konteks pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, kita punya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999. Banyak peraturan perundangan turunannya dari 3 PP ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian,
Sehingga ketika bicara tentang spesies, minimal 3 PP ini yang harus dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, dan peraturan perundangan turunannya, gitu ya. Pengelolaan spesies dan secara umum dalam konteks biodiversitas kita punya 3 strateginya. Strategi konservasi ekosistem. Kalau kita melihat dan berkunjung ke Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan berbagai kawasan konservasi atau area perlindungan lain, itu menjadi salah satu contoh konservasi ekosistemnya. Konservasi ex situ adalah konservasi yang dilakukan di luar habitatnya, misalnya kebun binatang, taman safari, penangkaran itu merupakan contoh ex situ. Konservasi in situ dilakukan di habitatnya, misalnya sanctuary, begitu ya, sanctuary badak, sanctuary jenis lain, dan berbagai aktivitas identifikasi, inventarisasi itu merupakan konservasi in situ. Gitu ya. Oleh karenanya ada 3 hal penting bagaimana kita bisa melakukan mengeksplor tentang peran dan fungsi melalui studi yang sistematis. Kemudian bagaimana kita bisa men-save atau menyelamatkan tumbuhan dan satwa liar dalam konteks biodiversitasnya. Kemudian memanfaatkan secara lestari. Kira-kira umumnya di konteks regulasi pengolahan spesies, kita akan bicara 3 hal seperti yang akan saya sampaikan berikutnya. Lanjut. Ini Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya cintai, konteks strategi pengelolaan biodiversitas Indonesia sebagai mandat dari Undang-Undang 590 dan 3 PP tadi, maka kita akan bicara pada konteks perlindungan sistem penopang kehidupan. Itu menjadi bab-bab awal di Undang-Undang 590, tetapi di kupasnya tidak terlalu banyak. Ya. Kemudian pengawetan, kemudian pemanfaatan. Pengawetan ini adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman hayati kita tidak punah. Jadi tujuan dari pengawetan, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal penting. Yang pertama, menghindarkan jenis tumbuhan satwa liar dari kepunahan. Yang kedua, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragamannya. Yang ketiga, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem. Jadi konteks pengawetan dan pemanfaatan termasuk perlindungannya ini pada 3 level biodiversitasnya. Bagaimana melindungi, mengawetkan, memanfaatkan ekosistem, jenis, dan genetik. Tentu caranya ada yang di in situ, ada yang di ex situ, gitu ya. Sehingga salah satu resolusi yang muncul dari konvensi perdagangan internasional dalam konteks relasinya dengan konvensi on biodiversity adalah bagaimana membuat link antara ex situ to in situ dan in situ to ex situ, gitu kira-kira. Berikutnya. Lalu mengapa spesies perlu dilindungi? Bicara tentang kepunahan spesies, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari sejarah dan teori kepunahan, maka kita mengenal ada 5 kepunahan yang ada di bumi ini. Yang keenam atau the 6 kepunahan berikutnya adalah kepunahan yang sedang terjadi karena ulah manusia, kira-kira begitu. Jadi ada 5 kali peristiwa kepunahan massal di bumi ini, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan catatan para ahli dan berbagai referensi. Ada peristiwa kepunahan yang diakibatkan ini ratusan juta tahun yang lalu, saya kira, oleh karena alam, begitu ya.
ada kepunahan yang disebut dengan Ordopisium silur, Devonian akhir, Pem Trias, Trias jura, dan Kapur termer. Dan sekarang the sixth kepunahan dikenal dengan kepunahan Holosen. Jadi ini sedang berlangsung dan para ahli menyebutnya karena ulah manusia. Jadi beberapa spesies kita kalau kita cermati yang punah, misalnya harimau Jawa. Kemudian kita juga pernah punya harimau Bali gitu. Ya. Dan tingkat kepunahan ada yang punah alam, ada yang punah genetik, kira-kira begitu. Kalau dikatakan punah genetik, maka kita sudah tidak punya lagi cadangan gen. Kalau dikatakan punah alam, maka sewaktu-waktu ditemukan kembali spesies itu, gitu ya. Jadi kira-kira pengkategorian kepunahan itu ada yang disebut dengan punah genetik, sama sekali sudah tidak akan ditemukan. Ada yang bilang bahwa punah alam, sesuatu spesies dikatakan punah alam dan sewaktu-waktu bisa diketemukan kembali. Hilang sebuah spesies pada entitas biologi berdampak pada terganggunya kestabilan ekosistem dan keterancaman spesies lain. Kita semua di SMP, mungkin di SMA juga belajar bagaimana proses rantai makanan gitu ya. Siapa yang menjadi prey, siapa yang menjadi predator, kemudian ada jaring-jaring makanan. Maka ketika salah satu rantai hilang, maka kestabilan dalam rantai maupun jaring-jaring makanan juga akan terganggu. Oleh karena itu, salah satu instrumen dari pengawetan jenis adalah melindungi jenisnya. Jadi bukan menjadi salah satu tools pengelolaan pengawetan jenis. Berikutnya, dalam melindungi jenis, maka aspek yang harus kita pahami adalah status konservasi jenisnya. Dalam melindungi jenis, status konservasi jenis itu yang harus kita pahami minimal ada 3. Yang pertama, status konservasi jenis yang didesain dengan kerangka pemikiran oleh IUCN, gitu ya, sebuah badan konservasi internasional yang ada expert, ada government, ada voluntary, begitu ya. Sehingga IUCN itu menetapkan 9 kategori status konservasi jenis, mulai dari extinct, extinct in the wild, sampai not evaluated, ada 9. Gitu ya. Kemudian di konteks perdagangan, sebuah konvensi perdagangan internasional yang disebut dengan CITES, maka status konservasi dibagi 3. Status Appendix 1, jenis yang tidak boleh diperdagangkan sama sekali, kecuali jenisnya bersumber dari hasil penangkaran, dan hasil penangkarannya itu harus terregister di Sekretariat CITES. Contoh misalnya, arwana, Sclerogus formosus, itu Appendix 1, tetapi boleh diperjualbelikan, karena diekspor dari hasil penangkaran, dan penangkarnya itu terregister di Sekretariat CITES. Kemudian kita juga sudah ada satu penangkar yang sudah jalak Bali, itu Appendix 1 juga. Sudah bisa ekspor karena sudah terregister di Sekretariat CITES. Appendix 2 jenis yang populasinya terancam bahaya kepunahan namun masih diperdagangkan dan bisa diperdagangkan dengan pengaturan kuota. Ya. Secara umum di konteks CITES, Appendix 1 dan Appendix 2 itu yang menjadi atau dipertimbangkan untuk dikategorikan menjadi jenis dilindungi atau tidak dilindungi pada konteks legislasi nasional kita. Yang ketiga, kita punya legislasi nasional untuk melindungi jenis. Nah, kalau di kita, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, membagi status konservasi jenisnya hanya 2. Ya. Jenis dilindungi, yang kedua jenis tidak dilindungi. Pilihannya hanya 2.
Jadi agak cukup tricky ini ketika pemerintah misalnya menetapkan status dilindungi. Kemudian ada yang protes, punya data, wah ini mestinya tidak dilindungi, tapi harusnya dilindungi. Misalnya kayak gitu. Jadi cukup pro dan kontra karena pilihannya kita hanya dua, gitu ya. Coba kita bisa bedakan bagaimana dengan konteks IUCN, bagaimana dengan konteksnya konvensi CITES. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Eropa juga punya status konservasi dan mereka menggolongkan dalam konteks aneks ya. Jadi di masyarakat Eropa itu kalau dilindungi mutlak disebut aneks A ya. Ada aneks B, aneks C, aneks D, aneks E gitu ya, kurang lebih 5. Artinya 2 kali lipat dari kategori status konservasinya atau kategori perlindungannya konvensi CITES. Jadi status konservasi jenis kira-kira yang kita acu itu Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, ketika kita akan mempromosikan jenisnya dilindungi atau tidak, maka referensi yang kita akan gunakan umumnya dari konteks IUCN, konteks konvensi CITES itu, dan ada satu lagi sebetulnya di konteks masyarakat Eropa yang membagi aneks A, B, C, D gitu ya. Berikutnya, sejarah perlindungan jenis, kalau kita bagi 3 ya, mungkin ada pembagian yang lain, ini hanya karena opini saya gitu. Di kolonial Belanda, di zaman kolonial Belanda juga sudah ada beberapa regulasi yang mengharuskan perlindungan jenis gitu ya. Dimulai tahun 1909. Kemudian yang mungkin kita sering kenal itu dengan peraturan perlindungan binatang-binatang liar tahun 1931. Sebetulnya dimulai di 1909 yang saya pahami. Kemudian di pasca kemerdekaan kira-kira periode 1945 sampai 1998, di periode 47 sampai 71 lebih kepada konteks kelembagaan perlindungan alam. Mana sih format yang tepat kelembagaannya untuk pelestarian alam, kira-kira begitu. Kemudian di tahun 1950 ada satu histori pengusutan perburuan badak. Ini sebuah inisiatif mulai bagaimana proteksi terhadap spesies gitu ya. Kemudian pada periode 1971 sampai 1998, agak keliru ya, bukan 1999, itu semua pengaturan perlindungan jenis itu melalui keputusan parsial Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Nah kemudian di era 99, pasca terbitnya Undang-Undang 5 1990, ini ada durasi 9 tahun ya, itu maka seluruh jenis yang dilindungi berdasarkan SK parsial Menteri Pertanian maupun Menteri Kehutanan diakomodir dalam sebuah PP, yaitu PP 7 tahun 99 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kemudian di tahun 2018 ada peraturan Menteri LHK ya, yang P20 kemudian direvisi menjadi P106. Itu merupakan updating sebetulnya karena proses manajemen populasi dan lain hal mestinya termasuk status perlindungan juga dievaluasi secara kontinu. Dia agak terlalu lama ketika dari PP 799 ke 2018 gitu ya. Evaluasinya cukup lama. Nah, sekarang Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita punya peraturan Menteri LHK nomor P106 2018 dan kurang lebih 904 jenis satwa yang dilindungi sekarang. Bisa dilihat dari tabel dan chart yang ada di atas gitu ya. Di kelompok kelas mana yang paling banyak status perlindungannya gitu ya. Berikutnya,
konservasi in situ. Jadi teman-teman, para aktivis, para peneliti maupun adik-adik sekalian, saya kira sudah bergelut dengan ini, gitu ya, melakukan perjalanan ke hutan, menginventarisasi satwa, tumbuhan, identifikasi, meneliti, dan lain hal, itu termasuk kegiatan konservasi in situ. Gitu ya. Sehingga dalam hal beberapa kendala karena ada gangguan, gitu, fragmentasi habitat, sehingga ada intervensi kegiatan lain yang belum terakomodir dalam peraturan pemerintah nomor 799. Misal konteks mitigasi, gitu ya, penyelamatan, rescue, dan lain-lain yang secara simultan dilakukan oleh rekan-rekan di Balai KSDA, Balai Taman Nasional, dan para mitra lain, NGO yang punya concern yang sama, yang bergerak di habitat alami kegiatan. Berikutnya, kegiatan konservasi in situ ini data dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Ada 3 hal penting yang dicatat oleh direktorat tersebut terkait dengan intervensi penguatan populasi di alam, gitu kira-kira. Jadi dalam konteks upaya penyelamatan satwa, kurang lebih ada 457 individu yang diselamatkan dalam periode 2017-2019. Dalam hal perdagangan yang tidak prosedural dan ilegal dalam konteks perdagangan internasional, kita sudah aktif merepatriasi kembali, mendatangkan kembali jenis kita yang didagangkan keluar dan tidak sah secara konvensi CITES, itu sejumlah 165 individu, berasal dari Filipina, Thailand, Amerika, Kuwait. Kemudian pelepasliaran satwa, ada sejumlah 218.374 individu satwa yang telah dilepasliarkan ke habitat alami. Jadi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, konteks in situ dan ex situ itu ada parameter linknya. Ya. Jadi bagaimana ketika in situ lemah harus ada intervensi ex situ. Maka disebut dengan link ex situ to in situ ataupun in situ to ex situ. Ketika ex situ misalnya ada penangkaran buaya, ada penangkaran spesies lain yang membutuhkan fresh blood, atau kebutuhan gen yang lebih meningkatkan varietas genetik spesies yang ada ex situ, maka harus juga ada intervensi in situ to ex situ. Berikutnya, konservasi ex situ secara umum itu yang sedang berlangsung di Indonesia melalui skema pengaturan lembaga konservasi dan penanggaran. Lembaga konservasi ada lembaga konservasi umum, ada lembaga konservasi khusus. Yang umum itu kalau kita pergi ke taman safari, gitu ya, kebun binatang, taman satwa khusus itu menjadi lembaga konservasi. Artinya dalam skema izin, pemegang izinnya diperbolehkan untuk memungut pungutan karcis, tiketing, untuk jaminan pengelolaan lembaga konservasinya dan PNPP. Kemudian lembaga konservasi khusus seperti Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Konservasi Gajah, Pusat Latihan Gajah, dan berbagai fasilitas lain seperti sanktuari. Di konteks penangkaran, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, ada yang disebut dengan captive breeding, pengembangbiakan satwa. Kita punya kolam arwana, itu termasuk pengembangbiakan satwa. Gitu ya. Jadi dalam lingkungan terkontrol, kita punya fasilitas yang treatmentnya ada sebagian besar pada manusia. Kemudian ranching, pembesaran satwa,
ini menjadi cukup debatable karena ada yang bilang expert kalau ranching harus dekat dengan habitatnya. Misalnya arwana Irian itu hanya dipunyai di Irian distribusinya, maka kalau konteks ranching ada yang berpendapat harus di dekat sungainya atau minimal di wilayah administrasi habitat. Kemudian island colony based population, artinya pengelolaan pulau kosong, misalnya pengelolaan monyet ekor panjang di Pulau Tinjil gitu ya, ada pengelolaan penangkaran kupu-kupu di Pakpak, misalnya kayak gitu, yang dia berbasis pengelolaan pulau kosong. Artificial propagation, misalnya dengan budidaya anggrek, budidaya jenis tumbuhan lain. Berikutnya, pemanfaatan tumbuhan satwa liar. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kalau tadi kita bicara di konteks pengawetan, kemudian ada fase perlindungannya, instrumen perlindungannya, maka dalam hal pemanfaatan, sebagaimana diatur di PP 8 tahun 99, ada beberapa bentuk kegiatan yang diperbolehkan secara aturan kita memanfaatkan jenis, baik dilindungi maupun tidak dilindungi, baik appendix maupun non-appendix ketika konteks perdagangan. Yang pertama adalah kajian, penelitian, dan pengembangan. Ini ada aturan-aturan yang bagaimana seorang peneliti mengambil sampel, berapa jumlah sampel, kemana izinnya, kalau dibawa ke luar negeri ada material transfer agreement-nya, seperti itu. Kedua, penangkaran. Ketiga, perburuan. Ketiga, keempat, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tumbuhan obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan. Ini semua bentuk kegiatan yang sudah diatur oleh peraturan perundangan. Intinya, bagaimana menciptakan ekonomi keanekaragaman hayati. Karena seperti yang Pak Wamen tadi sampaikan juga, pemanfaatan biodiversitas juga menghasilkan devisa negara, nilai ekspornya juga cukup tinggi. Jadi tidak perlu khawatir, ketika dilindungi juga masih dimanfaatkan, masih bisa dimanfaatkan dalam kerangka bentuk kegiatan seperti disajikan di screen ini sesuai dengan peraturan perundangan. Bagaimana saya bisa memelihara, memanfaatkan jalak Bali misalnya, maka skema yang bisa diatur atau mekanisme yang bisa ditempuh adalah dalam konteks perdagangannya membeli jenis dari penangkar yang legal. Ketika memeliharanya saya harus punya izin penangkarannya. Kira-kira begitu. Berikutnya, konservasi ex situ, ini catatan terakhir saya kira 2020, bahwa ada sejumlah 87 unit lembaga konservasi umum yang terregister di Direktorat Jenderal KSDAI, kemudian sejumlah 23 unit lembaga konservasi khusus, 1.384 unit penangkaran, kemudian pengedar dalam negeri, kemudian pengedar luar negerinya ada 543 unit. Jadi ini menjadi peluang untuk adik-adik dan seluruh peserta webinar ketika ingin menjadi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar, maka skema pemanfaatannya sudah diatur. Misalnya saya ingin menjadi penangkar burung anis kembang, maka aturannya juga sudah ada. Ketika ingin mengekspor sonokeling misalnya, maka aturan izin pengedar luar negeri dan dalam negerinya juga sudah diatur. Saya kira menjadi peluang untuk kita sama-sama gitu ya, dalam konteks misalnya penguatan pangan untuk sektor daging, kita juga punya jenis-jenis yang bisa dikembangkan. Misalnya rusa timur, rusa sambar gitu ya, berbagai jenis rusa yang saya kira dari aspek reproduksi tidak terlalu sulit dan dia mirip dengan kambing, sehingga akan profitable jika kita
mengelola penangkaran rusa untuk proyeksi pangan. Berikutnya, ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, konservasi sumber daya genetik karena material apapun spesies yang ada termasuk kita juga disusun dengan material genetik. Dalam pengolahan sumber daya genetik yang sedang kita kembangkan adalah bioprospecting sebetulnya. Bioprospecting yang sedang kita lakukan dan cukup menghasilkan devisa negara banyak, misalnya penciptaan vaksin polio yang ada di Bio Farma Bandung, itu bersumber dari janinnya Macaca passiflora gitu ya, dan makakanya bersumber dari hasil penangkaran. Hal-hal lain yang sedang berkembang memang termasuk pemetaan genetic mapping untuk konteks metapopulasi misalnya, kemudian balai clearing yang dimandatkan di protokol Nagoya, kemudian pemberian akses and benefit sharing gitu ya, access to the genetic and benefit sharing yang dimandatkan di CBD, kemudian riset dan inovasi. Ini juga saya kira membutuhkan keuletan ya dari para generasi muda untuk mulai terlibat dalam hal kelola sumber daya genetik, karena yang saya pahami agak kurang ini untuk kelola sumber daya genetik yang kita punya. Beberapa laboratorium yang sudah mempunyai kapasitas untuk bisa melakukan kajian genetik kita sudah inventarisir. Ada IPB, UI, kemudian Ekman, UGM gitu ya, termasuk juga laboratorium yang dimiliki oleh fasilitas atau instalasi konservasi lain. Misalnya di Taman Safari dan beberapa unit lembaga konservasi lain. Itu saya kira Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini menjadi pemantik buat diskusi kita. Sukses untuk IKA SKMA dan yang hadir pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.